Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi mengenai materi dari Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari OJK. OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegritas. Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diantaranya yang pertama perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima pembiayaan dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu mengenai asas-asas Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu asasnya asas independensi, yaitu bahwa OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi sesuai dengan peraturan undang-undangan, bekerja secara objektif tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Yang kedua mengenai asas kepastian hukum, di mana OJK ini bekerja sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pasti apa tugas mereka itu sudah diatur oleh undang-undang. Pemerintah memberikan jaminan kepada mereka atas tugas-tugasnya. Yang ketiga mengenai asas kepentingan umum, di mana nasabah benar-benar dilindungi dikarenakan semua kepentingan umum dijalankan itu sesuai dengan peraturan yang telah ada atau peraturan yang telah berlaku. Yang keempat mengenai asas keterbukaan, di mana pemerintah OJK itu secara terbuka, publik diberitahu apa wewenang mereka, apa tugas mereka. Pihak OJK itu pun akan terbuka, baik pengawasannya, pelaksanaannya, itu semua terbuka. Yang kelima asas profesionalisme, di mana orang-orang yang terlibat di OJK ini adalah orang-orang yang mempunyai potensi yang tinggi dan mereka bekerja dengan objektif dan penuh tanggung jawab, bekerja secara profesional, memiliki pengetahuan yang luas. Yang keenam mengenai asas integritas, di mana orang-orang yang bekerja di OJK ini ialah orang yang jujur, taat pada peraturan, etika, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh mengenai asas akuntabilitas, di mana apa yang mereka lakukan itu terencana dengan baik, terkomunikasi atau terdokumentasi dengan baik. Ketika mereka disuruh menunjukkan tanggung jawab mereka sudah mempunyai dokumen yang mereka kerjakan. Selanjutnya mengenai tugas dari OJK, poin yang ketiga, yaitu yang pertama tugasnya yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non perbankan. Yang kedua pengaturan dan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya poin yang keempat yaitu wewenang OJK. Ada 10, yaitu yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua mengenai membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan. Yang ketiga membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas dari OJK. Yang keempat mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuler di lembaga jasa keuangan. Yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan terhadap konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan,
memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-10 yaitu berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian tanggapan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah. Kurang lebihnya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.